Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Nur Fajariah pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa yang mau memimpin berdoa? Ya, dipersilahkan Jailani. Ayo teman-teman semua anak-anak, kita angkat kedua tangan kita dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, terima kasih Jailani. Nah, hari ini sebelum Ibu mulai lagi nih, kita absen terlebih dahulu. Nah, nanti yang Ibu sebutkan namanya, angkat tangannya dan bilang hadir, oke? Oke. Nah, yang pertama dari Nurlini, Triana Sulistia, Aulia Hidayah, Jailani, Taufik, Bima, dan Nengsi. Oke, hadir semua. Nah, anak-anak, ada yang tahu nggak kita hari ini pelajarannya tentang apa? Ayo, tentang apa? Iya, tentang sedekah. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran tentang sedekah, mari kita amati gambar terlebih dahulu. Ya, bisa dilihat ya pada gambar di samping atau pada bukunya halaman 39. Nah, di situ ada gambar anak-anak yang sedang membagikan amplop. Nah, coba kita amati dan coba kita diskusikan. Nah, siapa yang pernah melakukan kegiatan seperti gambar tersebut? Ayo, siapa yang pernah? Ya, Nurlini, apakah pernah? Ya, pernah kata Nurlini. Jailani, apakah pernah? Jailani pernah. Oke. Nah, kapan biasanya seseorang melakukan kegiatan tersebut? Ayo. Ketika dapat hadiah katanya dari ibunya dan dia membagikan kepada temannya. Selanjutnya Nurlini, ketika apa? Ya, ketika dia mendapatkan uang banyak dan dia membagikannya kepada temannya kata Nurlini. Nah, simpulkan kegiatan gambar di gambar tersebut. Nah, pada gambar tersebut itu ada anak yang membagikan amplop kepada orang yang membutuhkan. Mereka membagikan karena orang membutuhkan. Nah, itu termasuk apa ya? Ya, termasuk sedekah. Nah, sedekah adalah perbuatan yang terpuji, mulia, yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa dilaksanakan oleh hambanya yang beriman. Karena orang yang bersedekah akan mendapat pahala dari Allah. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita semua dengarkan nih penjelasan dari Ibu, oke? Nah, simak baik-baik penjelasan dari Ibu. Nanti akan Ibu tanya nih. Nah, di sini siapa yang tahu apa pengertian sedekah? Ayo, Aulia, apakah tahu? Apa itu sedekah? Ya, sedekah memberikan kepada orang lain. Apalagi Nurlini? Jailani? Ya, jawabannya betul semua. Nah, sedekah yang pertama, menurut bahasa, sedekah itu berasal dari kata Arab yaitu sodakoh yang berarti pemberian atau derma. Sedangkan menurut istilah syariat Islam, sedekah adalah memberikan bantuan atau pertolongan berupa barang dan harta dan lainnya tanpa mengharap imbalan dari orang lain dan hanya mengharap ridho Allah. Nah, di sini siapa yang tahu dalil atau ayat tentang sedekah?
nggak ada yang tahu ya. Nah, banyak dasar atau dalil dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang menerangkan tentang sedekah. Di antaranya dalam Al-Quran yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 264 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Nah, dan hadis tentang sedekah yaitu dalam hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan Imam Tirmizi yang berbunyi, Inna shadaqata la tutfi ghadabar robi wa tadfa'u mitatasu'i. Riwayat Tirmizi yang artinya, sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan murka Tuhan dan menghindarkan dari mati su'ul khotimah. Nah, dari hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa sedekah itu, dengan kita bersedekah, kita dapat memadamkan murkanya Allah dan dapat menghindarkan dari mati yang tidak kita inginkan. Nah, yang kedua ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila anak Adam, manusia, telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya, kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh untuk orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, ketika kita meninggal, ada 3 perkara yang tidak pernah terputus, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh untuk orang tuanya. Nah, sedekah jariah ini tadi yaitu yang kita sedekahkan. Apabila kita bersedekah, pahala sedekah kita itu tidak akan pernah terputus sampai kita meninggal dunia. Nah, begitu anak-anak. Nah, selanjutnya ini kalian ibu beri tugas. Kalian mencari penjelasan tentang pengertian dan dasar hukum sedekah, dan cari ayat dan hadis tentang dasar hukum sedekah. Sekarang ketentuan sedekah, hukum sedekah. Siapa yang tahu hukum sedekah itu apa? Ayo, hukum sedekah itu apa? Ya, hukum sedekah itu sunnah, yaitu sunnah yang muakkad, yang berarti sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dan sangat penting. Namun begitu, rukun sedekah, ada yang tahu apa saja rukun sedekah? Nah, rukun sedekah dan syaratnya adalah sebagai berikut, yaitu rukunnya orang yang memberi sedekah, orang yang diberi sedekah syaratnya berhak memilikinya. Nah, apabila orang yang memberi, dia harus memiliki yang diberinya tersebut, dan orang yang diberi berhak mendapatkan. Nah, tidak boleh diambil kembali apabila sudah disedekahkan. Nah, barang atau lainnya yang diberikan, adanya ijab dan qabul. Nah, adanya ijab dan qabul. Apa sih ijab dan qabul itu? Nah, ijab dan qabul itu ada tanda serah terima. Apabila orang menyerahkan, kita menerima dengan mengucapkan saya terima dan terima kasih. Nah, syarat sedekah, orang yang memiliki barang berhak mentasarufkannya. Barang tersebut dapat dijual ataupun tidak. Sama bisa menerima ijab dan qabul. Macam-macam sedekah. Nah, sedekah ada beberapa macam, yaitu sedekah wajib, yaitu sedekah yang harus dibayarkan. Contohnya zakat, fidyah, mahar, dan kafarat. Itu wajib dibayarkan. Sedekah haram, yaitu sedekah yang dilarang. Contohnya barang haram, barang najis, dan sedekah yang dari barang-barang yang haram. Nah, itu disebut sedekah haram. Selanjutnya sedekah sunnah, yaitu sedekah yang mendapat pahala, contohnya wakaf, amal jariyah.
Selanjutnya, sedekah mubah, yaitu sedekah yang sifatnya boleh dilakukan, boleh tidak. Contohnya memberikan hadiah atau memberikan hibah kepada orang lain. Nah, bentuk-bentuk sedekah. Ada yang tahu apa saja bentuk sedekah? Ya, Nerlini? Ya, sedekah apa saja? Tenaga. Apalagi? Jailani? Sedekah harta. Aulia, apalagi Aulia? Sedekah lisan. Apalagi? Sedekah perbuatan. Oke, semuanya benar. Nah, bentuk-bentuk sedekah yaitu ada yang pertama ada sedekah harta, seperti memberikan uang, makanan, pakaian, dan barang yang berguna kepada pengemis, korban bencana, orang kena musibah, dan orang yang membutuhkan dan sangat membutuhkan. Nah, yang kedua ada sedekah sikap perbuatan, seperti tersenyum, menyambut tamu dengan baik, menyingkirkan penghalang jalan, dan lain-lain. Itu termasuk sedekah sikap perbuatan yang sikap kita terhadap orang lain. Nah, selanjutnya ada sedekah lisan, seperti berbicara sopan, mengucap salam, santun kepada orang lain, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, mengucapkan kalimat-kalimat baik. Nah, itu termasuk sedekah lisan, karena yang mendengarnya merasa tenang dan merasa damai apabila kita berkata baik-baik. Yang selanjutnya ada sedekah pikiran, seperti mengajari kebaikan, mengarahkan menuju kebaikan, berbagi ilmu, dan lain-lain. Nah, itu termasuk sedekah pikiran apabila kita ikut berpikir dalam memecahkan suatu masalah, seperti itu. Yang selanjutnya ada sedekah tenaga tadi, seperti membantu membangun madrasah, pondok pesantren, masjid, musola, orang gotong royong kita ikut, itu termasuk sedekah tenaga. Orang yang apabila ada orang membangun rumah kita ikut menyapunya, ikut mengangkat batunya. Nah, itu termasuk sedekah tenaga, karena dengan tenaga kita bersedekah. Apabila kita tidak bisa bersedekah dengan harta, kita bisa bersedekah tenaga. Nah, begitu. Apabila kita tidak bisa bersedekah dengan keduanya, melalui sikap kita, lisan kita. Nah, selalu tersenyum kepada orang lain, itu juga sedekah. Nah, senyum itu termasuk sedekah. Nah, orang yang bersedekah itu mendapat pahala di sisi Allah. Nah, bagaimana cara kita menerapkannya pada kehidupan kita sehari-hari? Nah, kita selalu tersenyum, ramah kepada orang lain, itu termasuk sedekah. Nah, kita kalau bertemu orang yang meminta sumbangan, orang pengemis, orang membutuhkan, apabila bertemu dengan kita, hendaknya kita memberi. Walaupun sedikit, berilah sedikit, secukupnya ya. Jangan dicuekin, oke? Nah, selanjutnya, keutamaan dalam memberikan suatu barang atau harta yang berupa sedekah. Sebaiknya diurutkan sebagaimana urutan prioritas sebagai berikut. Nah, kita apabila bersedekah, kita harus ada prioritas terlebih dulu. Yang pertama, kita bersedekah kepada keluarga terdekat. Nah, yang pertama kita harus prioritaskan sebelum orang lain, kita harus bersedekah kepada keluarga terdekat terlebih dahulu. Selanjutnya, saudara terdekat, anak-anak yatim, tetangga yang dekat dan jauh, sahabat atau teman, ibnu sabil, dan lain-lain. Nah, perintah Allah dan Nabi Muhammad dalam ajaran agama Islam untuk bersedekah adalah bersifat umum. Siapapun boleh melakukan sedekah, tetapi agar lebih jelas orang-orang yang diperintahkan untuk bersedekah. Tahu nggak siapa saja yang diperintahkan untuk bersedekah? Nah, orang yang memiliki harta berlebih. Orang yang memiliki harta berlebih itu dianjurkan untuk bersedekah atau diperintahkan untuk bersedekah karena dia mempunyai harta yang berlebih. Nah, dengan harta yang berlebih tersebut sebaiknya disisihkan kepada orang yang membutuhkan atau disedekahkan. Nah, yang kedua, ikhlas karena Allah. Nah, kita diperintahkan apabila kita ikhlas karena Allah untuk bersedekah, tidak menyebut-nyebut sedekah atau infak yang telah diperbuat. Nah, apabila kita sudah bersedekah, kita tidak boleh mengungkit-ungkit sedekah yang kita berikan, tidak boleh
membicarakan apa yang kita berikan, dan kita tidak boleh mengambil kembali apa yang kita sudah sedekahkan. Nah, yang selanjutnya tidak menyakiti orang yang menerimanya. Apabila kita bersedekah, kita tidak boleh menyakiti orang yang menerimanya. Kita harus berbaik hati dan harus ikhlas tadi. Nah, sedekah itu tadi sangat penting bagi kehidupan kita. Nah, dengan sedekah, hidup kita akan merasa tentram, karena kebanyakan harta kita akan berpusat kepada harta kita tersebut, pikiran kita nanti. Nah, dengan sedekah, apabila kita mempunyai rezeki yang lebih, mari sedekahkan. Apabila kita ke masjid, seumpamanya melihat kotak amal, mari bersedekah, mari menyisihkan uang kita. Nah, begitu cara kita untuk bersedekah. Mari biasakan mulai dari sekarang untuk bersedekah, menyisihkan seberapapun yang kita punya, walaupun tidak banyak. Allah tidak akan menghitung nominal yang berapa kita keluarkan untuk bersedekah, tetapi Allah akan menilai ikhlasnya dalam kita bersedekah. Nah, sekarang ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Yang pertama, carilah syarat, rukun, dan macam sedekah. Tulis di buku tugas, oke? Praktikkan bersedekah sesuatu kepada orang lain, walaupun berupa senyum dan bertutur kata yang sopan. Nah, setelah pembelajaran ini selesai, nanti mari praktikkan bersedekah sesuatu kepada orang lain, walaupun itu hanya berupa senyuman dan bertutur kata yang sopan. Mari kita biasakan ya tadi ya. Mari kita praktikkan, oke? Nanti akan ibu lihat kalian apakah kalian sudah mempraktikkan atau tidak. Nah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, sebelum kita tutup pembelajarannya, mari kita simpulkan dahulu apa pembelajaran kita hari ini tadi. Apa saja pembelajaran yang kita pelajari hari ini tadi. Ayo, dipersilahkan kepada Triana menyimpulkan, oke? Ya, baik Triana. Bagus, katanya kita hari ini belajar tentang pengertian sedekah, hukum sedekah, bentuk sedekah, sifat sedekah, macam-macam sedekah. Nah, siapa yang bisa menyebutkan tadi, menjelaskan apa itu tadi sedekah? Ya, Aulia. Ya, sedekah adalah memberikan bantuan atau pertolongan berupa barang atau harta, artinya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukumnya tadi apa? Hukum sedekah tadi sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan. Nah, sedekah tadi sifatnya umum atau luas. Nah, bentuk sedekah tadi tidak hanya harta, apa saja tadi? Bisa juga tenaga, jasa, pikiran, dan sikap. Nah, penerima sedekah tidak hanya untuk kepentingan agama, namun siapa saja yang mau bersedekah. Nah, macam-macam sedekah tadi, ayo sebutkan apa saja tadi. Ada sedekah wajib, yaitu sedekah dalam bentuk apa tadi? Seperti zakat. Nah, ada sedekah sunnah, yaitu sedekah yang biasa kita lakukan. Yang ketiga ada sedekah sunnah muakkad, yaitu sedekah yang berbentuk wakaf atau amal jariah. Yang terakhir ada sedekah mubah, yaitu sedekah yang berbentuk hadiah atau hibah. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Dengan kita menyimpulkan pembelajaran tadi, semoga bermanfaat dan semoga pembelajaran hari ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mulai hari ini mari kita melakukan sedekah walaupun hanya dengan menebar senyuman, bertutur kata yang sopan, manis dilihat orang lain. Nah, sebelum menutup pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Jailani memimpin berdoa. Angkat kedua tangannya, mari berdoa, kata Jailani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna
ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Semoga dengan berdoa tadi, pembelajaran hari ini dapat kita ingat selalu dan dapat kita terapkan. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.